jumlah kita. Oke. Ada yang 2 device kelihatannya. Ya. Kita mulai materi yang hari ini ya. Kita akan melanjutkan siklus akuntansi kita. Jadi kalau kita sudah ingat, nanti kita review ya, sebelumnya kita sudah belajar sampai apa saja. Yang kita ujikan juga di tes 1 itu, kita sudah belajar mulai dari jurnal umum, general journal, kemudian posting ke buku besar, general ledger. Kemudian kita juga sudah buat neraca saldo, trial balance, mulai dari yang kondisi unadjusted, lalu kita belajar jurnal penyesuaian, adjusting entry, sampai kita punya neraca saldo setelah penyesuaian ya, adjusted trial balance. Nah, kita akan melanjutkan, hari ini kita mau lanjutkan ke bagaimana untuk closing atau menyelesaikan suatu siklus akuntansi. Sebelum kita closing, di sini diperkenalkan dengan worksheet. Yang perlu kalian pahami adalah worksheet ini bukan laporan keuangan. Sekali lagi worksheet itu tidak wajib karena ini bukan laporan keuangan, bukan suatu kewajiban yang harus dibuat oleh perusahaan. Tapi kenapa kok ada worksheet gitu ya? Kita lihat di sini, ini contoh-contohnya, ini ciri-cirinya worksheet nanti. Di dalamnya nanti ada beberapa kolom. Dulu yang sudah pernah dapat akuntansi, mungkin kalian sebut ini dengan neraca lajur 10 kolom, karena kurang lebih ada 10 kolom yang hitungan di sana. Kemudian di sini ya bisa manual, bisa computerized. Kalau kita ya nanti computerized, saya tunjukkannya lewat Excel ya. Nah kemudian, nih kenapa saya bilang tadi ada 10 kolom. Kita lihat di sini ya. Ini nanti ada akunnya. Kemudian ini ada trial balance yang belum disesuaikan, unadjusted. Ada kolom jurnal penyesuaian, sesuai yang sudah kita pelajari di chapter 3 yang lalu. Kemudian, kalau trial balance-nya sudah diposting jurnal penyesuaian, namanya adalah adjusted trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya kita sudah melakukan ini waktu tes 1. Jadi angka-angka dari adjusted trial balance akan dimasukkan ke laporan keuangan yang pertama income statement, yang kedua di sini balance sheet. Kurang lebih di sini debit kreditnya ada 10 kolom. Dulu makanya ada julukan neraca lajur 10 kolom. Mari kita coba isi bersama-sama ya. Pertama kali tentunya kita harus sudah punya saldo trial balance. Nah, saldo trial balance itu dari mana? Kalau di soal tes kita, itu soal yang pertama. Jadi kalian sudah membuat jurnal umum dulu, general journal ya. Kemudian posting ke T-account, buku besar atau general ledger. Angka-angka di general ledger itu baru dikumpulkan jadi satu, debit dan kreditnya harus balance, itu yang disebut dengan neraca saldo atau trial balance. Kemudian di chapter 3 yang lalu kita juga sudah, teman-teman coba lihat transaksi A, B, C sampai huruf G, itu persis yang ada di chapter 3 ini ya, sama dengan ilustrasi yang 323. Jadi kita sudah pernah bahas jurnal yang A, supplies expense to supplies, jurnal yang B, insurance expense to prepaid insurance, dan seterusnya. Jurnal itu bisa kalian baca di ilustrasi 323. Tugasnya sekarang ngapain? Sekarang kita posting. Tadi ada jurnal huruf A sampai G. Kita posting satu persatu. Yang A tadi saya bilang contohnya misalnya supplies expense debit, letakkan di kolom debit. Kemudian supplies-nya kredit, letakkan di kolom kredit. Kalau yang B tentang asuransi, itu jurnalnya kan debitnya insurance expense, kreditnya prepaid insurance. Bisa dilihat sini yang B, debitnya insurance expense, masukkan debit, kemudian kreditnya prepaid insurance. Kalian temukan jurnalnya A sampai G, diposting ke kolom debit dan kredit yang ada tulisan adjustment-nya. Sama seperti yang sudah kalian lakukan waktu di tes 1 nomor 2. Mungkin ada akun yang sudah tersedia. Tapi kalau ada akun yang belum tersedia, kalian tambahkan sendiri. Ini adalah additional account yang dibutuhkan ketika ada akun-akun tambahan dari jurnal penyesuaian. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Tetap ya, setiap kolom di sini itu selalu dijaga keseimbangannya, harus balance antara debit sama kreditnya. Kemudian, bagaimana sih cara mengisi adjusted trial balance? Sudah kita lakukan sih, tapi akan saya tunjukkan lagi ya.
Kalau biasanya di tes 1 yang lalu mungkin kalian menghitung saldonya dalam bentuk huruf T account atau buku besar. Yang banyak yang tanya itu loh, apakah buku besarnya lanjut dari yang sebelumnya ataukah buat baru terus? Terus kita bilang kan lanjut ya, karena buku besar itu memang cuma ada 1. Nah, kalau pilihannya kalian nggak lakukan dalam bentuk buku besar, ternyata bisa juga dilakukan dalam bentuk kertas kerja atau worksheet. Kalau mau pakai worksheet, tetap harus hafal saldo normalnya. Coba ya, biar lebih gampang. Saya ingin tahu jawaban kalian. Siapa yang bisa jawab, sebutkan nama dan NRP seperti biasa. Kenapa supplies ini 2.500? Kenapa kok tahu kalau jadinya 1.000? Jadi 2.500 jawab nih. kenapa dikurang 1.500 bukan ditambah 1.500? Ya, Ana? Kan yang supplies-nya awalnya di debit 2.500. Ya. Terus yang di adjustment-nya di kredit 1.500. Karena kan perbedaan kolom akhirnya yang besar dikurangin yang kecil. Jadi yang ada isinya itu yang 1.000 di debit. Iya. Nah, coba ya memang benar ada perbedaan kolom, ini debit dan ini kredit. Tapi kalau coba kita telusuri lagi, kenapa supplies itu kok bertambahnya di debit, Ana? Kemudian berkurangnya kok di kredit. Kenapa, Ana? Supplies-nya bertambah di debit karena kan supplies itu menambah modal. Bukan modal, supplies itu apa? Supplies itu harta, aset. Aset. Karena supplies itu aset ya, berarti segala sesuatu penyesuaian yang ada di debit akan menambah supplies, segala sesuatu yang di kredit akan mengurangi supplies. Ana, apa saja yang termasuk sifatnya sama seperti supplies? Cash. Yaitu aset. Selain supplies di sini mulai dari apa saja? Mulai dari cash sampai? Sampai equipment. Betul. Mulai dari cash sampai equipment semua sifatnya sama. Segala sesuatu yang di debit bertambah, segala sesuatu yang di kredit mengurangi. Kenapa? Karena saldo normal aset ada di debit. Bagus, Ana, NRP-nya 131. Nah, lalu kalian temukan lagi ya. Selain aset, di sini juga ada liability. Mana saja liability-nya? Sudah ditemukan? Liability-nya mulai dari mana sampai mana? Gabriela? Dari notes payable. Dari notes payable? Ke account payable. Kurang. Ada lagi yang termasuk liability gap. Apa gap? Sampai ini ada interest payable. Oh, jangan ke bawah dulu. Dari notes payable sampai unearned service revenue. Unearned service revenue ya. Kalian harus ingat loh, unearned service revenue jangan gara-gara namanya revenue lalu tertipu revenue. Bukan, itu unearned revenue. Revenue yang belum kita earn. Jadi kita masih punya hutang jasa sama customer. Nah, unearned service revenue itu liability. Coba amati, Gabriela. Mulai dari notes payable sampai unearned service revenue itu adalah liability. Liability itu punya sifat bertambah di sebelah? Di sebelah kredit. Nah, makanya di sini coba jelaskan. Kenapa unearned service revenue dari 1.200 bisa jadi 800? Soalnya kan pas di trial balance awal, dia kan 1.200. Kredit, kemudian? Ya, terus pas di adjustment-nya, itu ada 400 di debit. Ya, karena saldonya bertambahnya di kredit, kalau di debit berarti? Dikurangi. Nah, berkurang. Maka dari itu 1.200 kurangi 400 sama dengan 800. Gitu ya. Kemudian di sini kita juga ada elemen equity ya. Equity-nya ada capital. Capital itu kredit. Kemudian drawing itu debit. Revenue itu kredit. Dan expense itu debit. Amati di sini untuk yang revenue. Coba lihat yang revenue. Revenue-nya 10.000. Karena memang saldo normalnya revenue di sebelah kredit, maka jika ada penyesuaian 400 dan 200 di sebelah kredit, nambah. Sehingga 10.000 tambah 400 tambah 200 sama dengan 10.600. Kalau expense itu normalnya debit. Sehingga 4.000 debit ada penyesuaian 1.200 debit,
4.000 tambah 1.200 debit jadinya 5.200. Nah, kira-kira itulah yang harus kalian pahami. Berarti balik lagi ke pengertian saldo normal itu penting sekali. Saldo normal adalah saldo ketika suatu akun bertambah. Aset itu bertambahnya debit, mulai cash sampai equipment. Dari notes payable sampai unearned itu liability, kredit nambahnya. Capital, credit, drawing, debit, revenue, credit, expense, debit. Itu penting sekali. Nah, itu tadi akun-akun yang memang sudah tersedia dari jurnal umum sehingga pada trial balance-nya sudah ada dari awalnya. Tapi ada akun-akun yang munculnya itu baru gara-gara jurnal penyesuaian. Seperti contohnya di sini. Ada supplies expense, insurance expense. Nah itu harus kalian kenali juga satu persatu. Coba ya, satu kelas kalian jawab bareng-bareng. Supplies expense itu expense. Insurance expense itu apa? Supplies expense itu expense. Kalau insurance expense itu? Aset. Expense. Insurance expense itu expense. Prepaid insurance itu aset. Kalau insurance expense itu expense. Lanjut. Accumulated depreciation apa itu? Penyusutan. Aset. Ya, saya bukan tanya translate-nya penyusutan atau enggak. Saya tanya dia elemen yang termasuk apa ya? Aset. Accumulated depreciation itu aset, tapi dia punya saldo unik normalnya di sebelah kredit. Sehingga kalau ini kredit itu justru saldo normalnya. Lalu, depreciation expense itu adalah? Expense. Bagus sekali. Account receivable adalah? Aset. Bagus. Interest expense? Expense. Interest payable? Liability. Bagus. Salaries and wages payable? Oke, bagus sekali kelas D1. Jadi kenapa kok harus ingat yang saya ulang-ulang itu? Ya supaya tahu. Aset debit, liability kredit, capital kredit, drawing debit, revenue kredit, expense debit. Jadi segala sesuatu nanti sesuai dengan sifatnya mereka sendiri-sendiri. Yang debit bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Kalau yang normalnya di kredit, segala sesuatu adjustment yang kredit nambah, yang debit ngurang. Nah, itulah konsep untuk membentuk adjusted trial balance. Jangan lihat saldonya, oh pertamanya debit jadi kredit, dikurang. Ya nggak mesti. Kadang-kadang ada terjadi suatu ketidaknormalan saldo bisa jadi. Jadi kalian harus selalu pegang konsep saldo normal. Oke, dari adjusted trial balance, angka-angka yang sudah mengalami jurnal penyesuaian sudah layak untuk dipresentasikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5, tapi yang termasuk dalam kertas kerja hanya 2, income statement dan balance sheet. Siapa yang masih ingat? Elemennya income statement dari yang saya sebutkan tadi ya, aset, liability, capital, drawing, revenue, dan expense. Yang masuk income statement hanya 2. Apa saja? Revenue dan expense. Ya, Gloria. Revenue dan expense. Gloria, selanjutnya. Berarti yang masuk balance sheet apa yang belum saya sebutkan? Kalau revenue dan expense-nya dimasukkan income statement, berarti apa saja item atau elemen yang termasuk di laporan keuangan balance sheet? Apa, Glo? Aset, liability, Aset, sama owner's equity. Liability sama owner's equity. Nah, owner's equity itu sudah mengalami penyesuaian dari income statement-nya dulu. Nanti kita lihat ya hubungannya bagaimana. Kemudian di sini kita lihat dulu. Nah, yang tadi kita jawabin satu persatu ya. Kalian amati. Revenue-nya dipindah di income statement sebelah kredit. Segala sesuatu yang expense kita pindah di income statement sebelah debit. Sisanya yang bukan revenue dan bukan expense itu adalah elemen yang termasuk laporan keuangan balance sheet, gitu ya. Di sini kita melihat aset, liability, equity-nya masih ada dipisah-pisah capital dan drawing. Kira-kira begitu. Itu adalah isinya kertas kerja. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Kurang sedikit lagi ya. Untuk menutup kertas kerja, kalian perhatikan. Ini kan tadi kita total harus balance ya. Nanti, waktu bekerja income statement dan balance sheet, perhatikan kolom baris yang paling bawah.
pojok kanan bawah itu kalian perhatikan di sini, kursor saya. Ternyata nggak balance, teman-teman. Di income statement, coba lihat ya. Hasil debit akhirnya berapa? Di income statement hasil debit terakhirnya berapa? 774 7740. Kreditnya berapa? 10.600. 10.600. Nggak balance. Nah, caranya ikuti saldo yang lebih besar, 10.600 sama 7.000-an, ikuti yang lebih besar berarti kan 10.000. Pindahkan itu ke bawah ya. Jadi 10.600 pindahkan itu ke bawah. Lalu 7740 tadi biar bisa jadi 10.600, selisihkan kurangnya berapa, angka itulah yang disebut dengan net income. Masuk akal ya. Selisih antara revenue, pendapatan, dan expense beban, kalau besaran revenue-nya, ya berarti perusahaan itu pendapatannya lebih besar daripada beban. Artinya perusahaan itu sedang mengalami keuntungan. Selisih antara kolom revenue dan kolom expense di income statement itu mencerminkan suatu keuntungan kalau pendapatannya lebih besar. Nah, perhatikan kolom balance sheet juga. Sudah kalian temukan berapa total akhir hasilnya balance sheet? Kolomnya balance sheet kalau kita jumlah total ke bawahnya berapa debitnya? 22.450. 22.450. Total kreditnya? 19.590. Ada 22, ada 19, ikuti yang lebih besar 22. Dari 19.590 biar jadi 22.450 selisihkan. Nah, kalau kalian teliti dan tepat, selisih yang tadi saya bilang net income itu akan sama persis selisihnya di sini. 2860. Dan pengertiannya begini ya. Kalau net income itu pasti kolom debitnya yang terisi di bagian income statement dan kolom kreditnya yang di bagian balance sheet. Tapi kalau net loss itu kondisi kebalikannya. Berarti pendapatannya lebih kecil, bebannya lebih besar. Pasti kalian menemukan selisihnya itu di income statement-nya kredit, di balance sheet-nya debit. Itu adalah akhir dari worksheet, harus sampai bisa menghitung perusahaan ini mengalami net income atau net loss. Kebetulan contoh kita di sini Pioneer Advertising-nya mengalami keuntungan net income. Apakah ada pertanyaan? Sudah saya jelaskan tadi di sini ya, net income-nya muncul di bagian mana saja. Apakah ada pertanyaan? Kim Immanuel, ya silakan.